Oke teman-teman, di hadapan saya ini sudah ada motor Yamaha bebek Jupiter ya, tahun 2005. Dimana motor ini mengalami sedikit masalah ya, yaitu ketika overpass neleng. Overpass neleng, buka gas, tutup gas, timbul suara cetok seperti itu ya teman-teman ya. Nah ini sudah saya bongkar ya mesinnya, bak tutup koplingnya. Semula saya berprasangka yaitu di sepatu gandanya ada yang oblak atau apa, tapi ternyata setelah saya bongkar, ternyata ini teman-teman. Nah, kelihatan ya, ini karet rongsel atau bantalan hose koplingnya mengalami oblak parah ya. Ini spelnya itu hampir setengah meter ini ya. Nah ini parah ini ya. Jadi ini ketika jalan, ketika lepas gas, tutup gas itu timbul suara cedok gitu ya. Nah ini penyebabnya di sini ya lur ya. Coba kita cek yang lain, barangkali di bagian gandanya ada yang mengalami rusak juga. Mumpung sekalian ini dibongkar, jadi kita cek sekalian ya di bagian gandanya sini. Oke, kita bongkar dulu ya. Parah ya teman-teman ya. Oke Kang Bro, sebelum kita bawa ke tukang bubut ya, sekalian ini saya membubutkan ini ya, ring bantalan di sini ya, di dalam mangkok ini hilang ya. Kemarin pas ini digarap itu mungkin jatuh atau gimana, jadi ini untuk ring baru mau dibuatkan di tukang bubut. Dan ini sudah dibuatkan tetapi ternyata masih terlalu tebal ya teman-teman ya. Ini di rumah one way nya ini miliknya Smash hitam, Smash warna hitam ini ya. Jadi nanti sekalian kita bawa ke bubut untuk ditipiskan lagi. Sekalian ini mau masang ini ya, ganti laker ganti karet rumah koplingnya ini, miliknya Jupiter. Oke, sambil kita menunggu, kita garap ini dulu ya. Mau ganti gear set. Oke, nanti sekalian kita carikan gearnya juga ya. Ini untuk kampas ganda di Jupiter masih bagus ya teman-teman. Untuk kampas-kampasnya masih tebal, ini tidak ada masalah. Cuman sedikit karet ganjalnya ini sudah keras barangkali ya. Di sini terlihat sudah ambles sedikit ya. Oke, nanti kita ganti karetnya atau gimana ya.
Untuk mangkoknya ini sedikit sudah dekok, lumayan cukup dalam ini. Untuk yang lain-lainnya ini masih kelihatan oke, tidak ada yang lepas, cuman tadi itu karet rongselnya doang ya yang mengalami oblak parah. Oke Lur, tunggu proses selanjutnya. Untuk saya tak pergi ke bubutan dulu untuk itu memperbaiki yang goblak tadi ya, sama sekalian membikinkan ring. Selamat siang Mas Bro. Nah, kita lanjutkan untuk kerja hari ini ya. Sore hari ini habis sholat Jumat malah turun hujan ini ya. Nah, kebetulan ini saya mau merampungkan atau melanjutkan Jupiter ini ya. Sekarang kita memasang yaitu rumah kopling ya, yang tadi karetnya longgar atau oblak sehingga mengakibatkan bersuara tok jeblok seperti itu ya. Dan ini sudah saya ganti karet bantalan yang di dalam ini ya. Tinggal pemasangannya. Sekarang kita cuci dulu biar enak ya masangnya ya. Kita cuci dulu semua mangkoknya, ini juga nanti one way-nya itu juga kita cuci sekalian karena itu kotor. Oke, simak terus videonya. Kita pasang dulu untuk mangkok gandanya juga kampasnya ya. Ini sudah selesai. Untuk kampas ini tidak kita apa-apakan ya, masih seperti tadi. Tidak jadi kita ganjal pakai, tidak jadi kita ganti karetnya karena saya tadi lupa untuk membelikannya karena hujan, keburu hujan, jadi lupa tidak beli untuk karet ganjel gandanya. Oke, jadi kita biarkan saja dulu ya. Nah, jadi seperti ini ya fungsi one way itu ya. Dia ketika diputar ke kiri ini mau netral ya, bisa berputar. Tapi ketika kita putar balik dia akan ngunci seperti itu ya. Ini intinya untuk penyalur tenaga yang dari kampas ini. Nah, seperti inilah. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam cara penjelasannya. Oke, langsung kita pasang saja. Dan sebelum dipasang untuk bos di bagian sini ya teman-teman, perhatikan dengan betul-betul ini alur yang di dalam ini, di dalam bos itu kan ada coakan ya itu ya. Ada coakan seperti ini. Nah itu fungsinya untuk sirkulasi oli ya, untuk persirkulasi oli untuk pelumasan di bagian dalam sini ya. Ini tadi kotor sekali. Dan tadi ketika pas saya buka itu bagian kampas, bagian one way-nya itu kering. Sudah penuh dengan kotoran ya. Mungkin efek dari ini tersumbat oleh kotoran tadi ya, banyak sekali. Dan ini kita harus bersihkan dulu sebelum dipasang kembali.
Oke, jadi seperti ini ya fungsi one way. Nah, ini ketika diputar ke belakang dia berjalan, tapi ketika putar balik maju dia terkunci oleh pelor one way yang tadi ya. Dan itu tadi karena pemasangan pelor yang kurang tepat, dia pasti ini akan goyang. Akan goyang dan menimbulkan suara yang berisik atau apa ya. Oke, kita lanjut pasang kuplingnya. Ini sudah bagus ya. Untuk ring-ringnya jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Karena ring itu sangat penting. Juga untuk pemasangan kampas kopling ya teman-teman, usahakan ini untuk dicelupkan ke oli terlebih dulu seperti ini ya, sebelum kita tata ulang, supaya nanti ketika pertama kali dinyalakan mesinnya itu bagian kopling ini sudah basah ya. Karena untuk proses pembasahan di bagian kopling ini cukup memakan waktu agak lama ya. Jadi ketika mesin hidup itu dengan cara dicelupkan itu posisi kampas sudah terlumasi oleh oli. Dan seperti biasa untuk penataan plat besinya ini atau plendesnya ini dua sisi yang berbeda ya. Yang di sini tidak tajam, yang di sini tajam. Nanti kita usahakan menghadap ke sini semua. Kalau di Yamaha ini sudah ada patokannya ya. Ada tempat pir di sini dan yang sini tajam. Itu pasti menghadap ke sini ya. Dan untuk pemasangan ini tutup plat kopling ini harus diperhatikan juga teman-teman ya. Karena ini ada apa ya sininya, ada knocknya. Dia kalau belum ketemu knocknya dia tidak akan masuk ya. Nah seperti ini, dia belum ketemu knocknya. Seharusnya dia kalau sudah masuk ke knocknya dia akan langsung trep gitu ya. Jadi kita putar satu persatu. Nah ini sudah ya. Ini sudah. Oke lanjut ya teman-teman, itu ada teman saya jadi pulang dari sungai mancing ya, mancing di parit, dapat ikan jair sama lokal. Oke seperti itu ya, lanjut lagi, ini sudah ngenok ya. Jadi ketika belum ketemu knocknya dia tidak akan masuk. Nah ini sudah masuk ya, tinggal kita kasih per sama bautnya. Untuk proses pengencangan mur kopling ini ya, baut kopling ini, kalau belum yang profesional jangan pakai kunci ini ya teman-teman. Nanti kalau tidak hati-hati kebablasan bisa ambrol ini ya. Jadi untuk proses akhir kita kunci saja pakai kunci manual ya, kunci T8 atau Y8 seperti ini ya, biar lebih aman. Oke, sudah seperti itu. Dan jangan lupa untuk bagian per kopling kita tata ulang ya, karena ini posisinya belum mapan semua, jadi kita atur ulang. Kita posisikan di tengah. Oke, sudah selesai teman-teman ya. Sekarang kita coba untuk dites. Kita tekan pedal koplingnya apakah dia mau
ngupling atau mau setutnya berfungsi atau tidak. Oke, itu sudah berfungsi ya teman-teman. Usahakan untuk ketika ditekan pedal presnelingnya itu, ini megarnya secara merata ya. Atau tidak boleh sini megar, yang sini tidak megar. Oke, kita cek ulang ya. Oke, itu sudah rata ya megarnya ya. Dan juga kita perhatikan dengan benar-benar juga ini teman-teman, ini adalah barang sepele tapi ini sangat besar pengaruhnya ya. Itu bagian seal yang ada di bak tutup kopling ini yang ketemunya masuk di sini ya. Ini harus tidak boleh rusak atau luka ya. Karena ini kalau sampai rusak atau luka, jadi sirkulasi oli yang lewat sini, ini kan jalur oli ya, jalur oli. Nah, jalur oli dari sini masuk ke situ, jalur oli ya. Dari sini masuk ke sini, terus ke sini, masuk lagi ke sini, terus dia akan masuk lagi ke sini. Dia bagian untuk melumasan di bagian crankcase bagian dalam ini ya. Karena ini kalau tidak berfungsi, jalur oli ini akan fatal, bisa mengakibatkan sering macet ya. Seperti itu ya, sedikit penjelasan tentang bagian saluran oli. Oke ya Kang Bro, ini Jupiter sudah selesai dan sudah tidak apa itu namanya timbul suara jedok-jedok ya. Tadinya itu ketika mesin hidup, ketika digas sedikit ya, kita gas sedikit gitu timbul suara dok-dok, jedok-jedok seperti itu. Apalagi ketika pas masuk gigi seperti itu, suaranya jedok-jedok, blok-blok-blok seperti itu. Ternyata itu di bagian anu ya, karet rongsel atau karet bantalan rumah koplingnya itu yang mengalami rusak atau hancur sehingga goyang seperti itu ya, goyang itu oblak lah. Jadi ketika dapat putaran atau hentakan ketika digas, dia akan menimbulkan suara seperti itu, blok-blok, ceklok-ceklok seperti itu. Alhamdulillah sudah selesai. Oke, sekian video dari saya untuk penanganan Jupiter. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di
video berikutnya. Yaitu Supra sudah selesai juga ya, tinggal kita pasang tutupnya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.